Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. We are from group 9 and I'm Ramisa Nabila Athia as a moderator and the members is Nurul Zahra, Nurul Ramdhani and Miss Riani. Today we are going to present a topic from chapter 10 entitled Critical Sociolinguistic Approach to Language and Power. This chapter explains how language is not just for a tool for communication, it can also be used to create, maintain, and even challenge power in society. Next, I will pass the presentation to our first speaker, Nurul Zahra. The floor is yours. Pertama, kita masuk ke pendahuluan. Dalam sosial linguistik, ternyata belum ada teori besar yang bisa menjelaskan hubungan bahasa dan masyarakat secara lengkap. Banyak teori sebelumnya melihat bahwa bahasa hanya mencerminkan masyarakat. Tapi, pendekatan kritis berpendapat bahwa bahasa juga bisa membentuk masyarakat, terutama dalam hal kekuasaan dan ketidaksetaraan. Jadi, fokus pendekatan ini adalah melihat bagaimana bahasa dapat memperkuat struktur sosial yang tidak setara. Language and power. Di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara bahasa dan kekuasaan dipahami oleh beberapa tokoh. Brown and Gilman menemukan bahwa bentuk sapaan seperti T or V distinction menunjukkan siapa yang punya kuasa dan siapa yang tidak. Brown dan Levinson menekankan bahwa strategi kesopanan juga dipengaruhi oleh jarak sosial dan kekuasaan. Sosiolog seperti Weber dan Gramsci kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya hal yang terlihat, tetapi juga tersembunyi dan dilegitimasi melalui ideologi. Artinya, kekuasaan sering bekerja secara halus lewat bahasa dan kebiasaan sehari-hari. A critical discourse analysis. Next is CDA or critical discourse analysis, pioneered by Norman Fairclough. Fairclough observed that language always carries ideology. Therefore, to understand a text, we cannot simply look at its context or words. We must also consider who the text was produced and its socio-political context. Fairclough's model consists of three levels: text, discursive practice, and sociocultural practice. With this model, we can see how language is used to maintain power, especially in politics, the media, or institution. Uh, Next, critical language awareness. In this slide, we explore the application CDA, namely how language works in media, advertising, and propaganda. The media has the ability to shape public opinion simple through word choice. For example, thousands job sounds natural, but the company laid of thousands of workers is more indicative of who is responsible. Advertisements also often use social discourse, such as freedom or choice, to promote consumerism. An extreme example is Nazi propaganda, which used emotional language, repetition, and so association to spread ideology. Resistance to language and power. Walaupun bahasa bisa digunakan sebagai alat dominasi, masyarakat juga bisa melawan melalui bahasa. James Scott menyebut hal ini sebagai weapons of the weak, bentuk perlawanan kecil yang dilakukan sehari-hari. Contohnya, orang miskin yang berbicara berbeda antara on stage saat ada orang berkuasa dan off stage saat di antara sesama mereka. Southworth menunjukkan bahwa istilah baru yang lebih sopan kadang justru menutupi ketimpangan, seperti kasus Harijan di India. Lalu,
Halliday memperkenalkan konsep anti-language bahasa kelompok oposisi, misalnya bahasa kriminal atau subculture. Gerakan feminis juga melakukan perlawanan terhadap bahasa seksis untuk menciptakan penggunaan bahasa yang lebih adil. Next, Pierre Bourdieu and Power Symbolic. Bourdieu melihat bahwa bahasa sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang lebih besar. Menurut Bourdieu, setiap interaksi bahasa mencerminkan struktur sosial. Beliau memperkenalkan konsep modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Semua modal itu mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara dan bagaimana orang lain memberi nilai terhadap cara bicara tersebut. Ada juga konsep linguistik market, yaitu ide bahwa nilai suatu cara berbicara berbeda-beda tergantung konteks. Misalnya, aksen baku atau bahasa akademis lebih bernilai dalam dunia pendidikan atau pemerintahan. Terakhir, ada konsep habitus, yaitu kebiasaan dan gaya hidup yang membentuk cara seseorang berbicara dan berinteraksi. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan adalah bagian dari identitas sosial kita. Conclusion. Sebagai kesimpulan, pendekatan krisis menunjukkan bahwa bahasa bukan alat netral. Bahasa bisa menciptakan dan mempertahankan kekuasaan. Analisis kritis membantu kita memahami ideologi yang tersembunyi dalam teks, media, dan percakapan. Dan pada akhirnya, tujuan dari studi ini adalah mendorong keadilan sosial dalam penggunaan bahasa. Terima kasih, presentasi selesai.